وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bersua dalam rangkaian acara dalam serial Fatawa seputar anak, di mana di kajian lalu kita telah masuk pada pembahasan hukum dan adab dalam memberikan nama pada seorang bayi. Yang lalu telah kita bahas definisi daripada nama. Apa itu nama? Dari mana asal usulnya? Diambil dari kata apa? Ini sudah kita bahas. Dan demikian juga definisinya. Lantas kita juga sudah membahas apakah ada hubungan antara nama dengan karakter seseorang. Ya. Ini sudah alhamdulillah kita sudah bahas secara panjang dan lebar. Baik. Sore hari ini kita bahas masih seputar nama. Mata yusammil maulud. Kapan seharusnya anak bayi ini diberi nama? Ja'atis sunnatus sahihatu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika 'ala wajhain. Di dalam sunnah Rasulullah yang sahih sallallahu alaihi wasallam, penamaan bayi itu disebutkan dalam dua sisi. Yang pertama al-awwal tasmiyatu yaumal wiladati, yaitu memberikan nama kepada si anak di hari dia lahir. Wa taqaddama dzikru adillatiha, sebagaimana yang sudah disebutkan dalilnya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, mungkin di antara kita ada yang lupa dalilnya. Ini yaitu ketika ibunya Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam? Ibunya Maryam, bukan ibunya Nabi Isa. Ibunya Maryam di saat melahirkan Maryam, apa katanya?
Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Tentunya tidak sama laki-laki dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Dan sesungguhnya aku telah memberinya nama, yaitu Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mohon perlindunganmu, ya Allah, agar melindungi dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Demikian ikhwah. Dan itu ibunya Maryam memberikan nama ini di hari lahirnya Maryam alaihissalam. Demikian juga ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, yaitu sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelahiran seorang anak laki-laki. Ya. Kelahiran seorang anak laki-laki, lantas Rasulullah katakan fasammaituhu bi ismi Abi Ibrahim. Bi ismi Abi Ibrahim. Lantas kata Rasulullah, ku beri namalah anakku ini dengan nama ayahku, yaitu Ibrahim. Maksudnya Ibrahim di sini Nabi Ibrahim. Dan aku berikan dia nama ayahku, yaitu Ibrahim. Dan itu di malam kelahirannya Ibrahim Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari hadis ini dan dari ayat tersebut yang telah kita sebutkan, kisah ibunya Maryam melahirkan Maryam, itu menunjukkan bahwasanya memberi nama di hari kelahiran si bayi. Yang kedua, tasmiyatu yaumus sabi'. Tasmiyatu yaumus sabi', yaitu memberikan nama di hari ke-7. Wa fi dzalika ahaditsun asahhuha hadisus Samurah bin Jundub. Dalam masalah ini banyak hadis-hadis, dan yang paling sahih adalah hadis dari Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak itu, ya, setiap anak itu dia tergadai dengan akikahnya. Maksudnya dengan sembelihan ini, sembelihan akikah. Kalau seorang bayi lahir dan dia dalam posisi sedang tergadai, maka cara menebus penggadaian tersebut dengan cara menyembelih seekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki. Tudbahu yauma sabi'ihi, yang disembelih di hari yang ke-7, wa yusamma, dan diberi nama. Demikian, wa yuhlak, dan dicukur kepalanya. Itulah dia. Jadi dalam hadis ini jelas Rasulullah mengatakan bahwasanya diberi nama di hari ke-7. Sementara di dalil yang sebelumnya pemberian nama itu di hari pertama. Ini gimana? Wa hadza fa fil babi an Aisyah wa bani Umar wa bani Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam masalah ini, yaitu pemberian nama di hari yang ke-7, itu juga diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr. Wa hadza ikhtilafu tanawwu' tadullu ala anna fil amri si'atan walhamdulillahirabbil alamin. Dari hadis, baik hadis yang dalil yang menyebutkan pemberian nama di awal di hari pertama lahir maupun pemberian nama di hari yang ke-7, ini menunjukkan ikhtilaf tanawu. Tanawu itu artinya boleh ini boleh itu. Ya, yang menunjukkan bahwasanya masalahnya masalah luas. Artinya silahkan mau pilih. Mau pilih di hari pertama silahkan, mau pilih di hari ke-7 tafadhol. Ya, tidak ada masalah. Karena kedua-duanya punya dalil. Demikian ikhwatiddin. Tapi para ulama ada loh, mereka punya cara dalam
mengkompromikan dalil ini. Coba perhatikan. Wa hadza wajhun thamma wajhal akhar. Ini di satu sisi, maksudnya pemberian nama di hari pertama satu sisi, wa thamma wajhun akhar. Sementara yang berikutnya adalah dan yang lain adalah pemberian nama dari sisi yang lain, yaitu di hari ketujuh. Wa huwal jam'u bainal haditsil bab kama fa'al Bukhari rahimahullah. Dan ini penggabungan ini ikhwah, penggabungan ini artinya bolehnya di hari pertama pemberian nama si bayi dan juga di hari ketujuh. Cara penggabungan ini, pengkompromian seperti ini itu dilakukan oleh Imam Bukhari. Artinya Imam Bukhari berpendapat seperti itu. Artinya ini tidak harus bertentangan antara dalil yang mengatakan pemberian nama di hari pertama dengan dalil yang menyatakan pemberian nama di hari ketujuh. Itu tidak harus ditentangkan. Ya, tidak harus kita tarjih sehingga kita cari yang lebih kuat. Yang mana lebih kuat? Kalau yang lebih kuat maka itu yang dia pakai, yang tak kuat maka tak pakai. Jadi marjuh lah dia. Gak begitu. Imam Al-Bukhari rahimahullah mentaufiq, mengkompromikan, menggabungkan semua dalil dengan cara bagaimana? Boleh di hari pertama, boleh di hari kedua. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi di situ ada beberapa kapan bolehnya hari pertama dan kapan di hari ketujuhnya, ya, bukan dari kedua ya, ketujuh. Haitsu yara taqdimut tasmiyah fi yaumil ula liman lam ya'iq anhu. Beliau mengatakan begini, boleh di hari pertama diberi nama, tapi dengan catatan apabila dia tidak ada niat untuk akikah, ya mungkin dikarenakan ketidakadaan biaya, makanya dia nggak ada niat akikah. Akikah itu kan nanti insya Allah ya, sabar ya, nanti akan kita bahas juga masalah akikah secara rinci. Akikah itu kan menyembelih kambing, seekor kambing untuk perempuan, anak perempuan, dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Tapi dia nggak punya biaya untuk itu, nggak punya dana untuk itu. Bahkan mungkin untuk biaya lahiran saja dia sudah tersendat atau mungkin ngutang. Kalau untuk orang yang seperti ini, dia belum berencana untuk mengakikahkan anaknya, ya mungkin dikarenakan saat itu dia belum lihat adanya biaya. Maka dia beri nama di hari pertama lahirnya si bayi. Wa man urida ayya'iqqa anhu tu'akhkhar tasmiyatuhu ila sabi'. Tapi barang siapa yang ada niat untuk mengakikahkan anaknya, maka namakan anaknya di hari ketujuh, yaitu di hari dia mengakikahkan anaknya, di hari dia menyembelih kambing akikah untuk anaknya. Qala al-Hafiz, Imam Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, wa hadza jam'un latif lam arahu li ghairil Bukhari. Ini cara menggabungkan dalil dengan cara yang sangat teliti. Ya, sangat halus, sangat teliti. Dan aku tidak melihat ada pendapat seperti ini selain Imam Bukhari. Ya. Demikian ikhwah. Dan memang ikhwah, kalau kita lihat seperti ibunya Maryam, kan tidak ada ceritanya masalah dia mengakikahkan. Demikian juga anaknya Ibrahim, anaknya Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim. Itu tidak ada riwayat bahwasanya Rasulullah mau mengakikahkan, tidak ada disebutkan. Sehingga karena memberikan nama di hari ketujuh itu terkait dengan akikah, maka Imam Bukhari mengkaitkan kalau begitu bagi siapa yang ingin mengakikahkan anaknya, kasih nama di hari ketujuh. Karena Rasulullah katakan tudbahu yauma sabihi wa yuhlaq wa yusamma. Artinya disembelih hewan akikahnya di hari ketujuh, diberi nama si bayi juga di hari ketujuh, dan dicukur kepalanya juga di hari ketujuh. Demikian. Jadi penundaan pemberian nama, penundaan penambahan nama di hari ketujuh dikarenakan ada niatan akikah, itu sunnahnya. Tapi kalau dia nggak ada niatan akikah, ya sudah, silahkan begitu lahir dia beri nama. Terus bagaimana kalau pemberian nama sebelum lahir? Boleh apa tidak? Nah, ini nanti akan dibahas.
Wa yumkinu ayyuqala lil tasmiyati, bisa saja penamaan itu dikatakan waqtan. Bisa saja dikatakan bahwasanya penamaan untuk si bayi, pemberian nama untuk si bayi itu ada dua waktu. Waktu istihbabi, waktu mustahab, waktu disunnahkan, waktu dianjurkan. Wa huwa yaumas sabi', yaitu di hari ketujuh. Wa waktul jawaz, yang kedua waktu boleh. Ya. Wa huwa awwal yaumil wiladati ila ma ba'da sabi', yaitu di hari pertama si bayi lahir hingga 1 hari sebelum hari ketujuh. Demikian. Jadi di sini ikhwah dibagi, yaitu ada pemberian nama yang mustahab, disunnahkan, dianjurkan. Ada pemberian nama, ini maksudnya terkait dengan waktu, ya. Ada pemberian nama terkait dengan waktu itu, hukumnya mustahab, yaitu di hari ketujuh terkait dengan akikahnya. Ada juga pemberian nama waktunya waktu yang boleh. Yang boleh ini memberi nama kepada bayi boleh, ya boleh itu dikerjakan tak berpahala, tak dikerjakan juga tak apa-apa, atau mungkin bukan begitu ikhwafid. Boleh, kita katakan ya dibolehkan. Ya. Afan, perhatikan, kita agak sedikit ke belakang. Para ulama sepakat bahwasanya memberikan nama kepada bayi hukumnya wajib. Yang kita bicarakan ini bukan pemberian namanya, tapi menetapkan waktu kapan pemberian nama. Nah, itu dia. Supaya kita bisa pilih-pilih ya. Yang dikatakan para ulama wajib memberi nama, wajib itu adalah memberikan nama. Sementara yang kita bahas adalah waktu pemberian nama. Nah, semoga para pemirsa bisa memahami. Taib. Ya. Ada dua dalil. Satu dalil mengatakan pas hari kelahiran. Yang kedua mengatakan yaitu pas hari ketujuh, di hari dia akikahkan. Dan ini dua-dua ada dalil. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang tak punya niat, belum ada niat untuk mengakikahkan si bayi, maka boleh dia memberi namanya di hari kelahirannya. Namun barang siapa yang dia ada niatan untuk mengakikahkan anaknya, ya, dia ada niatan untuk mengakikahkan anaknya, maka ditahan pemberian nama itu hingga di hari ketujuh. Demikian. Ya, dengan demikian di hari ketujuh itu pemberian nama, waktu pemberian nama yang mustahab. Kemudian di waktu lahirnya hingga 1 hari sebelum hari ketujuh itu waktu yang boleh, jawaz, boleh. Ya dilakukan tak apa-apa, tak dilakukan juga tak apa-apa. Tapi yang mustahab, yang dianjurkan itu di hari ke-7. Paham ya? Jadi beda antara hukum memberi nama dengan hukum kapan waktu yang tepat untuk memberikan nama. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, inna tasmiyata lima kanat fi haqiqatuha ta'rif syai' al-musamma li annahu idza wujida huwa majhul ismi lam yakul lahu ma yaqa ta'rifuhu bihi. Ibnu Qayyim mengatakan nama itu merupakan sesuatu yang hakiki, yang hakikat, yaitu untuk identitas sesuatu, untuk identitas seseorang. Karena apabila ada sesuatu yang tak diketahui namanya, maka tidak bisa kita definisikan. Ya, tidak bisa kita definisikan. Begini ikhwatiddin. Apa contohnya? Inilah. Ini tempat kacamata. Ya. Kita katakanlah bagnya kacamata. Kan ada namanya. Ya, atau inilah kita katakan bendera. Ini namanya bendera. Bendera merah putih. Ya. Kalau kita tidak mengetahui ini namanya bendera, kemudian saya ingin membeli seperti ini ke pasar. Bang, bisa beli ini bang. Yang mana itu dek? Itulah yang ditaruh di meja, yang kain, yang warnanya merah putih. Kan jadi begitu, akan kesulitan kita. Kenapa? Kita nggak tahu namanya.
Kalau kita katakan, bang mau beli apa? Mau beli bang, beli apa? Bendera. Langsung orang sudah memahami. Demikian. Ya. Ini namanya mikrofon. Tapi saya nggak tahu namanya. Saya kepingin beli. Saya pergilah ke toko elektronika. Bang, ada itu. Yang mana katanya nanti? Itu loh yang biasa orang ngomong-ngomong kemudian pakai wayar. Ada kepalanya, ada ke wayar, ada ke tempat amplifiernya itu. Apa loh nah bang? Namanya pegang-pegang itu orang ngomong. Yang halu-halu itu. Dia nggak tahu ini namanya apa. Itu gara-gara apa? Ikhwafidin. Gara-gara tak tahu kita namanya. Demikian. Tapi kalau kita katakan, bang mau beli mikrofon, langsung dia paham mikrofon yang model apa, begitu. Yang model apa, merek apa, yang untuk di meja atau untuk yang stand atau yang bagaimana, langsung dapat pelayanan yang bisa memuaskan kita dengan info-info yang diberikan. Demikian juga anak bayi, ya anak bayi. Ketika seorang anak bayi lahir, kemudian siapa namanya? Nanti. Artinya kan ada sedikit kesulitan. Kalau kita, misalnya ini cucu kita lahir, ya. Kemudian kita teleponlah anak kita yang baru melahirkan itu. Nah, gimana si adik? Adik mana ya? Kata anak kita kan. Ya anakmu lah. Ya, kan susah kita dibuatnya. Tapi kalau gimana, misalnya namanya si Salsa misalnya. Gimana si Salsa? Sudah langsung tahu. Kenapa? Itu merupakan sebuah identitas. Makanya di sini dikatakan, ikhwah, li'annahu idza wujida wa huwa majhul ism lam yakul lahu ma yaqa'u ta'rifu bihi. Karena apabila sesuatu itu ada, kemudian tak ada namanya, itu sulit untuk mendefinisikannya. Sulit untuk memberikannya sebuah ta'rif lah, definisi. Fajaza ta'rifuhu yauma wujudihi. Oleh karena itu boleh kita beri dia identitas di hari dia ada. Di hari dia ada. Wajaza ta'khiru dzalika ila 3 ayyam. Dan boleh ditunda hingga hari ketiga. Wajaza ila yaumil aqiqati anhu. Dan boleh juga hingga hari dia diakikahkan. Wa yajuzu qabla dzalika wa ba'dah. Boleh juga sebelum itu dan juga boleh setelah itu. Wal amru fihi wasi'un. Kata Ibnu Qayyim, masalah ini luas, silahkan. Artinya kan tadi beliau katakan bahwasanya sesuatu yang ada itu harus punya nama, ya. Sesuatu yang ada itu harus punya nama. Makanya kalau bayi kita lahir yang tadinya nggak ada kan jadi ada tuh, lahir dia ke muka bumi, jadi ada dia. Kemudian ini kan sudah ada perlu nama, Bo. Oleh karena itu kalau dia nggak punya nama akan kesulitan kita. Makanya boleh diberi dia nama. Di hari dia ada. Bahkan beliau katakan, kalaupun mau ditunda, mungkin begitu lahir belum terfikir namanya, masih mikir-mikir. Kalaupun ditunda, boleh hingga hari ketiga. Hanya saja beliau, Allahu a'lam, nggak menyebutkan kenapa menyebutkan angka 3 ini. Ya, tapi ya di sini beliau katakan boleh di hari ketiga, kemudian atau di hari hingga dia diakekahkan. Bahkan beliau katakan boleh juga sebelum itu, artinya sebelum lahiran berarti. Boleh juga setelah akikah juga. Demikian ikhwafidin. Artinya apa? Berarti ketika dia masih dalam kandungan, kita sudah boleh dia memberinya nama. Allahu a'lam bissawab. Wa qala al-'allama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, amma tasmiyatul maulud fa in kana qad uyyina ismuhu qabla al-wiladati fa innahu yusamma hina al-wiladati. Adapun pemberian nama kepada seorang bayi apabila mereka sudah siapkan nama untuk si bayi, maka dia boleh memberinya nama ketika lahirnya si bayi. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ahli dzata yaumin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke istrinya di suatu hari, faqala, dan berkata, wulidalil lailah ghulamun. Beliau berkata bahwasanya tadi malam aku kelahiran seorang anak laki-laki. Senang Rasulullah. Tadi malam aku kelahiran seorang anak laki-laki. Fasammaituhu bi ismi abi. Aku namakan dia dengan nama ayahku. Siapa? Ibrahim. Maksudnya ayah ini bukan Abdullah ya. Ibrahim, ayahnya para nabi.
Amma idza kana lam yu'ayyin ismahu lam yu'ayyan ismuhu qabla wiladah. Namun apabila sebelum lahirnya si bayi belum ada dipersiapkan nama, fal aula an takuna tasmiyatu fil yaumis sabi'. Maka lebih baik ditunda penamaan hingga hari yang ketujuh. Li'annahu al-yaumul ladzi tudbahu fihi aqiqatuh. Karena itu adalah hari disembelihnya hewan akikahnya. Wa yuhlaq ra'suh, dan dicukurnya kepala, dicukur kepalanya. Idza kana dzakaran, apabila dia adalah seorang laki-laki. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penggabungan hadis dengan cara yang lain. Beliau katakan, ya kalau seandainya sudah disiapkan nama, silakan dia beri nama di hari pertama. Dengan demikian itu sesuai dengan hadis yang ataupun hadis dan ayat yang menyebutkan bahwasanya diberikan nama di hari pertama. Namun apabila belum disiapkan untuk dia nama, lahirlah dia, ternyata belum disiapkan, siapa yang namanya kira-kira ya dia, aduh pening mereka, kenapa belum siapkan nama? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tundalah dulu hingga hari hewan akikahnya, disembelihnya hewan akikahnya, yaitu hari ke-7. Itu ikhwatiddin. Ya, ini sesuai dengan hadis yang penamaan di hari ke-7. Demikian. Tapi kalau kita bisa tambahkan lagi, kalau ternyata dia tidak punya uang untuk mengakikahkan, maka ya dia sudah mulai berusaha. Di hari dia lahir, si bayi lahir, si ayah wajib untuk mencarikan nama si anak. Ya. Kapan dapatnya? Nah, itu terserah kapan dapatnya. Mau di hari kedua, mau hari pertama, mau hari kedua, ketiga. Yang penting dia wajib memberikan nama kepada si anak. Allahu a'lam bissawab. Jadi intinya ikhwah, al-amrun wasi'. Pemberian nama si bayi wasi', silakan. Ya, wasi' silakan. Jadi kalau wasi' itu lapang, luas. Tidak ada ketetapan hanya satu waktu. Tapi yang mustahab yaitu di hari ke-7 dari akikahnya. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, adanya 2 waktu penamaan anak bayi dan dua-duanya punya dalil. Kemudian Imam Bukhari mengatakan kalau seandainya si anak ini akan diakikahkan, maka sebaiknya dinamakan di hari ke-7. Tapi kalau seandainya dia tidak diakikahkan, maka di hari pertama sudah bisa diakikahkan. Ibnu Qayyim mengatakan ya sesuatu yang ada itu ya harus diberi nama. Jadi boleh di hari pertama lahir dia sudah diberikan nama. Kalau ternyata belum dapat juga namanya, tunda hingga hari ke-3. Enggak juga, berarti tunda di hari ke-7. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ya biasa saja, silakan. Ya, mau di awal hari, mau di hari kedua, ketiga, keempat, yang penting dia harus diberi nama. Namun tetap saja di hari ke-7 itu yang mustahab. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya ya kalau seandainya sudah disiapkan nama si bayi, silakan diberikan nama di hari pertama dia lahir. Kalau ternyata belum juga disiapkan, maka sebaiknya ditunda hingga hari dia diakikahkan, yaitu hari ke-7. Allahu a'lam bissawab.